bahasa ada, matematik ada, agama ada, panenlah sarjana ada. Ada buku KSAG sarjana anak lain. Ada buku KSD satu Malaysia. Dan kalau mana hari bukan praktis, warung kopi pun dilomba jadi universitas. Kayak orang mengatur lagi, layak betul. Kita mau jalan di kampung kata terakhir, bukan sumber mata dan kita. Ini adalah soal cepat bukan pendidikan dan pendidikan. Maka dari itu memahami. Kemudian untuk itu perlu dipahami fungsi-fungsi pokok manajemen. Yang pertama adalah perencanaan. Sekolah membutuhkan perencanaan. Berapa dana yang dibutuhkan? Apa program jangka pendek yang sudah disusun? Dan apa program jangka panjang yang harus dilakukan? Dan apa program jangka menengah yang harus diaktualisasikan? Siapa saja yang terlibat dalam perencanaan ini? Dan dari mana saja dalam bentuk ini diperoleh? Apakah dari luar-luar ini? Dari pemerintah maupun dari pihak manapun lainnya, itu perlu didata dengan baik. Apa yang kita sebut dengan assessment awal, dipastikan itu harus baik dan apa yang sesuai dengan data itu pula direncanakan pelaksanaan. Setelah itu direncanakan, maka dilaksanakan semua kegiatan yang telah disusun. Diberikan kewenangan penuh kepada semua pihak untuk terlibat berkolaborasi dalam rangka menangkap dan mensukseskan semua kegiatan yang telah direncanakan. Proses yang berkesinambungan. Kalau kata ini dapat didefinisikan sebagai itu, saya tidak jelaskan, silakan Bapak dibaca dan boleh dilakukan. Silakan. Apa yang terdapat dalam perencanaan? Itu Pak. Itu juga ada di catatan Bapak Ibu sekalian. Ada? Sekarang kita rencanakan untuk kasus kami di Muhammadiyah. Dulu sekolah Muhammadiyah satu rombongan belajar bisa mencapai angka 40 orang yang tertinggal orang. Karena teori itu makin ramai peserta didik, makin besar dalam diri, makin sejahtera kepala sekolah. Jadi soal kalau ini dulu memang ada hilang.